Berdasarkan data Majelis Kesehatan Dunia atau WHO, hipertensi atau darah tinggi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler paling umum di dunia. Bahkan hipertensi menjadi penyebab kematian nomor 1 setiap tahunnya. Artinya, hipertensi merupakan masalah utama kesehatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penyakit darah tinggi ini juga sering disebut sebagai the silent killer, atau pembunuh yang tidak terdeteksi. Julukan ini diberikan karena penderita hipertensi sering tidak merasakan gejala apapun. Padahal, tubuh mereka secara perlahan akan dirusak oleh tekanan darah yang tidak terkontrol. Lalu, bagaimana caranya yang terbaik untuk menjaga tekanan darah kita? Nah, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan minum obat, menjaga pola diet, dan memperbaiki pola hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pola makan yang dapat membantu menurunkan hipertensi. Kita juga akan sama-sama belajar tentang makanan terbaik dan juga makanan terburuk untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tonton terus videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke makanan yang pertama, saya ingin memberitahu dulu kalau video ini dibuat dengan mengacu kepada metode diet DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, yaitu metode pengaturan pola makan pada penderita hipertensi yang menjadi acuan dokter dari seluruh dunia. Apa saja makanannya? Makanan pertama yang sangat baik untuk penderita darah tinggi adalah whole grain. Whole grain ini adalah produk makanan yang berbasis biji-bijian utuh. Kalau di Indonesia, sumber makanan whole grain yang banyak kita konsumsi adalah beras, gandum, dan jagung. Makanan whole grain kaya akan fiber, potasium, magnesium, folat, zat besi, dan selenium. Nah, komponen-komponen tersebut bisa menurunkan tekanan darah dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, banyaknya kandungan mineral dan zat yang dibutuhkan tubuh dalam whole grain akan membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Karena itu, berat badan tubuh juga cenderung lebih terjaga dan tidak obesitas. Berat badan yang ideal ini akan menurunkan faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian yang kedua, zat-zat seperti fiber, folat, selenium, dan mineral lain dari whole grain dapat membuat pembuluh darah lebih rileks, juga menjaga pembuluh darah kita dari kerusakan. Nah, efek ini kemudian secara keseluruhan akan mengurangi beban jantung yang akhirnya berdampak pada penurunan tekanan darah. Yang ketiga dan yang paling penting adalah karena whole grain kaya akan potasium atau kalium. Jadi, pada orang darah tinggi, biasanya di dalam pembuluh darahnya banyak natrium atau garam. Efek dari natrium akan membuat diameter pembuluh darah itu mengecil, sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat untuk memenuhi nutrisi yang cukup ke seluruh tubuh, dan kemudian terjadilah peningkatan tekanan darah. Nah, kandungan potasium atau kalium ini merupakan lawan dari natrium. Kalau potasium banyak di dalam darah, maka kandungan natrium atau garam akan menjadi lebih sedikit, karena akan banyak dikeluarkan melalui urin. Berdasarkan aturan diet DASH, anjuran konsumsi dari whole grain ini adalah sekitar 3 ons per hari, dan dibagi dalam 6-8 sajian makan per hari. 1 ons whole grain kurang lebih setara dengan setengah mangkuk nasi atau pasta, 1 potongan roti, atau 1 mangkuk sereal whole grain. Kemudian makanan kedua yang bisa menurunkan tekanan darah adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, kita semua pasti tahu kalau buah dan sayuran adalah makanan yang baik buat kesehatan. Tapi di sini kita akan bahas apa pengaruhnya kepada darah tinggi secara langsung. Nah, buah dan sayuran ini juga merupakan salah satu sumber potasium, mineral terbaik untuk menjaga tekanan darah. Dan juga pada buah serta sayur, terdapat banyak vitamin dan mineral yang meningkatkan sistem imun tubuh dan menjaga kestabilan sel-sel dalam tubuh. Buah dan sayur juga rendah kalori dan tinggi fiber, yang mana akan membantu sistem pencernaan dan baik untuk kesehatan jantung. Beberapa list dari buah dan sayur yang paling baik untuk darah tinggi adalah pisang, semangka, bayam, brokoli dan sayuran hijau lainnya, wortel, tomat, ubi, kentang, delima, dan buah bit. Untuk acuan konsumsinya berdasarkan metode diet DASH adalah baik sayuran ataupun buah bisa dikonsumsi sekitar 4-5 kali per harinya. Bedanya, sayuran dikonsumsi sebagai makanan utama, tapi buah dikonsumsi sebagai cemilan. Bagi yang tidak suka makan buah segar, mungkin bisa meminum dalam bentuk jus. Tapi tentu saja tidak boleh ada tambahan gula.
Kemudian makanan yang ketiga untuk penurun tekanan darah tinggi adalah produk susu rendah lemak. Produk susu serta hasil olahannya seperti keju dan yogurt merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein. Kandungan kalsium pada produk ini akan berhubungan dengan kerja otot polos pada pembuluh darah, sehingga kalsium bisa membantu merilekskan pembuluh darah agar tekanan darah juga ikut turun. Tapi berdasarkan banyak penelitian, efek dari kalsium tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan efek kalium atau potasium. Kalau mengacu pada aturan metode diet DASH, konsumsi produk susu atau olahannya yang dianjurkan adalah sebanyak maksimal 2-3 porsi perharinya. Yang terakhir, makanan terbaik untuk diet hipertensi adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan banyak mengandung omega 3 dan serat. Nah, komponen ini sangat baik untuk menurunkan beban kerja dan meningkatkan kebugaran otot jantung. Karena itu, mengkonsumsi kacang-kacangan memiliki efek positif menurunkan resiko penyakit jantung serta tekanan darah. Tapi perlu diingat juga, kacang-kacangan adalah makanan tinggi kalori. Jadi, konsumsinya secukupnya saja. Makanan jenis ini yang sangat sering ditemukan di Indonesia adalah olahan kacang kedelai, yaitu tahu dan juga tempe. Pada tahu dan tempe terdapat banyak asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Karenanya, makanan ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan daging bagi penderita darah tinggi. Konsumsi anjuran kacang-kacangan dan biji-bijian pada penderita darah tinggi adalah sekitar 3-5 porsi perharinya. Nah teman-teman, itulah 4 jenis makanan terbaik yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, sesuai dengan aturan diet DASH yang dipakai ahli di seluruh dunia. Prinsip dari aturan diet ini sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama, konsumsi makanan kaya potasium atau kalium, kalsium, magnesium, fiber, dan protein. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang rendah lemak. Dan yang ketiga, konsumsi makanan yang rendah garam. Nah, selain konsumsi yang dianjurkan, aturan DASH juga mengatur tentang beberapa jenis makanan yang harus dibatasi atau yang terburuk untuk darah tinggi. Yang pertama, daging dan ayam yang maksimal hanya boleh 2 porsi per hari. Makanan daging dan ayam masih dalam batas aman dikonsumsi jika tidak melebihi 6 ons per harinya. Dan cara terbaik pengolahannya adalah dengan konsumsi daging tanpa kulit yang direbus atau dipanggang. Sedangkan kalau digoreng kurang baik, karena penggunaan minyak membuatnya tinggi lemak jahat. Kemudian yang kedua, makanan manis yang hanya boleh 5 porsi seminggu. Mengkonsumsi makanan manis bukan tidak boleh, tapi baiknya kita memilih makanan manis seperti jelly, agar-agar, dan biskuit agar kadar gula tidak terlalu meningkat di dalam darah. Berdasarkan aturan ini, kurang lebih kita baiknya mengkonsumsi gula murni sekitar 1 sendok makan per hari sebagai batasan. Yang ketiga, makanan berlemak dan berminyak yang sebaiknya tidak lebih dari 2-3 porsi per harinya. Kalau bicara tentang lemak, ada lemak baik yang disebut lemak tak jenuh, ada juga lemak jahat yang disebut lemak jenuh. Usahakan jangan terlalu banyak konsumsi lemak dari sumber lemak jenuh seperti daging, minyak kelapa, dan mentega. Perbanyaklah konsumsi lemak tak jenuh seperti yang terdapat pada alpukat, kacang-kacangan, dan ikan salmon. Nah teman-teman, itulah pembahasan pada video kali ini tentang 4 diet terbaik dan terburuk untuk darah tinggi berdasarkan metode diet DASH yang dipakai ahli di dunia. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.